Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Septinus Mendeva, SPI MSc, NIP 19900902 2022 031005. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 14 tahun 2022. Ini adalah tugas agenda 3 saya dengan Coach Dr. Andus Suyono MPD. Baik, pertama kali kita wajib mengenal dulu apa yang dimaksud dengan manajemen ASN. Di mana manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Selain daripada itu juga ada yang dimaksud dengan sistem merit, di mana sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jadi sistem merit ini membuat kebijakan sesuai dengan kualifikasi kompetensi tanpa membedakan latar belakang seseorang. Kemudian, fungsi dan tugas ASN. Adapun fungsi dan tugas ASN itu ada secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, di mana seorang ASN wajib melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang ASN itu wajib melakukan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina asalkan tidak melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian seorang aparatur sipil negara juga wajib memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana seorang ASN itu merupakan mempererat kesatuan dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Smart ASN? Smart ASN itu adalah menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT atau digital, dan daya networking yang tinggi. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Bapak Presiden atau arahan Bapak Presiden pada tanggal 4 Agustus tahun 2020 dalam percepatan transformasi digital. Yang pertama adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur. Yang kedua, roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Dan yang kelima, regulasi skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Menteri Kominfo pada siaran pers 8 September 2020, di mana dia menyatakan bahwa pentingnya literasi digital bermasyarakat, di mana literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak hanya sebatas mengoperasikan gawai. Nah, apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan media digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengandung 4 unsur, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Nah, pada tugas saya kali ini, saya diminta untuk mengidentifikasi isu yang ada pada unit kerja saya yang kurang mendukung daripada smart dan manajemen ASN yang baik. Dari ketiga isu yang saya dapatkan, yaitu salah satunya tenaga dosen yang berstatus aparatur sipil negara masih kurang. Hal ini juga berkaitan erat dengan program studi saya yang
masih baru sehingga status dosen yang ada masih sedikit. Kemudian jurnal khusus program studi masih belum ada, serta rusaknya infrastruktur jalan yang ada di lingkungan kampus. Nah, dari ketiga isu ini saya menganalisa isu yang sangat penting diantaranya untuk saya cari solusi dalam menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama saya menggunakan analisis dampak isu, dan sebelumnya saya lihat dulu apa yang menjadi dampak apabila isu tersebut tidak segera diatasi. Dari isu tenaga dosen status ASN masih kurang, dampaknya yaitu banyak beban mengajar setiap dosen. Yang kedua, waktu dosen dalam melakukan pengabdian dan penelitian sedikit. Dan yang ketiga, mendatangkan banyak dosen luar biasa. Kemudian jurnal khusus program studi masih belum ada. Dampaknya tidak adanya wadah dalam menampung hasil penelitian. Yang keduanya, susahnya publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Dan dampak ketiga, semangat dalam melakukan publikasi kurang. Dan dari isu ketiga, dampaknya kenyamanan pengguna infrastruktur tersebut kurang, terjadinya polusi udara, dan keindahan terhadap lingkungan berkurang. Nah, dari ketiga isu tersebut saya analisis berdasarkan kriteria APKL, di mana kriteria APKL itu saya lihat dari sisi keaktualan isu tersebut, kemudian problematikanya bagaimana, kelayakannya bagaimana, dan kelayakannya bagaimana. Dari ketiga isu tersebut di atas, ternyata ketiga-tiganya memenuhi syarat daripada APKL. Nah, karena tiga-tiganya memenuhi syarat, maka saya analisis kembali dengan menggunakan analisis isu USG, yaitu melakukan scoring dengan skor tertinggi pada angka ke-1 dan skor terendah angka ke-1 dan skor tertinggi angka ke-5. Dengan ketentuan A adalah urgency, S seriousness, dan G growth. Kemudian dari ketiga isu tersebut, maka saya dapatkan skor paling tertinggi itu adalah tenaga dosen status ASN masih berkurang, dengan total skor 15 dengan prioritas pertama. Nah, dari ketiga isu ini berarti yang paling urgent untuk segera dicari solusi supaya dampaknya tidak semakin parah, yaitu tenaga dosen status ASN masih berkurang. Dari situlah saya kemudian mencari solusi terhadap isu tersebut, bagaimana caranya supaya isu tersebut dapat diselesaikan. Nah, dari isu tersebut saya mendapatkan 3 solusi untuk menangani isu tersebut, yaitu pertama, mengusulkan kebutuhan dosen kepada Kemenpar RB sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Jadi kita mengusulkan kepada Kemenpar RB supaya mereka mengadakan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan Kemenpar RB dan Kemendikbud akan kebutuhan dosen. Hal ini juga sangat penting supaya setiap formasi yang kita ajukan disetujui dan tidak terjadi kekurangan formasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah melakukan perekrutan dosen tetap non-ASN sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah solusi yang saya tawarkan untuk menangani masalah yang terdapat pada tempat kerja saya atau instansi saya pada saat ini. Nah, demikianlah presentasi saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila pada penyampaian saya ada kata yang kurang berkenan dan sikap saya dalam melakukan presentase kurang baik. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.